semuanya yang udah menyediakan waktu untuk kumpul pada pagi hari ini, walaupun kumpul secara virtual ya, atau secara online. Selamat datang, saya ucapkan di kelas virtual kelas Gapura Digital. Jadi semoga teman-teman semuanya tetap sehat ya, sekeluarga sehat semuanya, tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, siang hari ini kalau di Jogja sih cerah sekali, tapi bukan berarti teman-teman bisa keluar ya. Jadi teman-teman tetap stay at home, dan ya sekarang saatnya buat teman-teman untuk bisa belajar bareng-bareng. Boleh teman-teman silahkan cari posisi yang nyaman, kemudian boleh siapin cemilan juga, silahkan. Kalau perlu disiapkan buku ataupun pensil juga boleh, silahkan. Jadi bisa disiapkan mulai dari sekarang sebelum kita mulai acaranya. Karena kurang lebih sekitar 45 menit kita akan ngobrolin tentang konten digital atau konten marketing. Sebelumnya mungkin sambil nunggu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Fikri Kurniawan. Kurang lebih sekitar 9 tahun saya bergerak di bidang digital marketing. Ya, mulai dari SEO, kemudian di SEM, memang lebih arahnya ke Google ya. Karena digital marketing sebenarnya banyak sekali, ada yang di sosial media, ada juga yang di Google. Nah, kebetulan saya lebih banyak menekuninya di Google-nya. Sehingga saya sendiri sekarang juga aktif menjadi Google Gapura Fasilitator. Baik, terima kasih Mas Ferry untuk waktunya, buat teman-teman juga. Hari ini kita akan ngobrolin tentang content marketing dan copywriting untuk bisnis Anda. Ya, seperti yang kita tahu, content marketing itu, saya yakin teman-teman sudah melakukan semua sebenarnya content marketing. Selama ini dalam bisnis teman-teman semuanya, ketika teman-teman melakukan bentuk komunikasi, itu kurang lebih sama dengan yang dimaksud dengan content marketing itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan lebih bahas sedikit mendalam tentang content marketing itu. Jadi yang sudah teman-teman lakukan, nanti kita akan coba definisikan sebenarnya di dalam teknik komunikasi ataupun marketingnya teman-teman itu sebenarnya kita bisa ngapain aja sih gitu. Jadi supaya nanti bentuk komunikasi atau bentuk marketing yang teman-teman lakukan itu jauh lebih terarah, jauh lebih efektif lagi. Baik Mas Ferry, next. Nah, ini akan kita lakukan pada hari ini. Kita akan kenalan dengan apa istilah content marketing dan apa itu copywriting. Dan kemudian kita akan juga akan belajar membuat content marketingnya. Terus kemudian kita juga akan mengetahui alat yang bisa kita pakai untuk memaksimalkan content marketing. Next, Mas Ferry. Baik. Next, Mas. Kita kenalan dulu dengan namanya content marketing dan copywriting. Baik. Nah, content marketing ini sendiri, next Mas Ferry. Yang pertama kita akan coba diskusi atau saya akan sharing tentang content marketing itu sendiri. Jadi content marketing itu sebenarnya skup yang kecil atau bagian dari pemasaran itu sendiri. Tapi saking pentingnya, bahkan bisa dibilang pemasaran tanpa konten marketing itu nggak akan bisa gitu. Apalagi ketika di zaman yang sudah online seperti ini, maka konten marketing itu sangat menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali. Jadi konten marketing itu sendiri adalah sebuah strategi. Apa itu strategi? Cara gitu. Jadi cuma gimana sih caranya memasarkan? Nah, karena sekarang dunianya online, maka kita memasarkannya dengan cara konten yang akan kita deliver atau konten yang akan kita komunikasikan kepada para pelanggan kita. Nah, strategi ini sendiri mencakup apa yang dimaksud dengan bagaimana cara kita merencanakan, kemudian bagaimana cara kita membuat, bahkan sampai ke distribusinya. Nah, itu yang kita sebut dengan strategi konten marketing, atau konten marketing adalah strateginya. Jadi belajar dari bagaimana kita merencanakan, bikinnya gimana, jenis-jenisnya apa, dan bagaimana cara mendistribusikannya. Sehingga strategi yang kita bikin ini tepat gitu. Jadi benar-benar strategi yang kita bikin ini bisa lebih efektif lagi.
Nah, konten marketing ini tidak dapat kita pisahkan dengan tujuan bisnis kita. Nah, di sini disebutkan di poin ketiga, konten marketing itu bisa kita pakai untuk satu, memperoleh customer potensial. Dua, membangun hubungan dengan customer lama. Kemudian juga bisa membuat orang lain itu tahu merek kita atau produk yang kita pasarkan. Atau mungkin juga bisa membuat orang untuk membeli. Nah, untuk bahasa sederhananya itu sama seperti kayak kita. Anggaplah ini diri kita yang akan kita pasarkan atau bagaimana cara memperkenalkan diri kita. Pasti kita di situ akan mencoba untuk berkenalan dengan orang baru. Bagaimana kita kemudian membangun hubungan dengan orang baru tersebut sehingga orang mengenal siapa kita, sehingga orang lain pun akhirnya menjadi sangat akrab dengan kita. Hanya kita membangun hubungan yang cukup intens. Nah, dalam sebuah strategi marketing, konsumen itu bisa kita pilah-pilah dari yang pertama, itu konsumen yang belum kenal kita. Jadi orang lain yang nggak kenal siapa kita. Atau kalau kita sudah analogikan dalam sebuah produk, orang ini belum mengenal produk kita. Nah, orang yang belum kenal ini kemudian akan kita rubah menjadi kenal. Ya, dari yang tidak kenal menjadi kenal. Ini nanti strategi tersendiri juga sebenarnya. Kalau kita bagaimana mengkomunikasikan orang dari yang belum tahu menjadi tahu, yang belum kenal menjadi kenal. Nah, kalau kemudian dia sudah kenal, bagaimana caranya supaya dia itu menjadi mau membeli? Oh, saya tahu nih ada produk bagus. Tapi gimana caranya kalau orang cuma sekedar tahu, mau membeli? Ini strateginya juga sendiri lagi. Jadi tujuan kita apa dulu nih dalam konten marketing ini? Sudah sampai tahapan mana produk Anda? Sudah dikenalkah? Atau belum dikenalkah? Kalau belum dikenal, silahkan Anda bikin konten strateginya atau konten marketingnya supaya orang mengenal. Ketika sudah kenal, bagaimana caranya supaya orang mau membeli? Ya, kalau dalam teknisnya misalkan teman-teman bermain di Facebook Ads misalkan, maka di situ akan ada retargeting. Artinya orang yang sudah kenal kemudian akan kita retargeting dengan iklan. Artinya iklan kita akan mengikuti calon konsumen tersebut sehingga orang yang tadinya cuma kenal saja akhirnya mau membeli. Nah, yang kemudian ketika orang sudah beli, gimana caranya supaya orang itu mau beli lagi dan beli lagi? Artinya apa di situ? Itu jadi sebuah hubungan yang loyal. Jadi sebuah hubungan yang intens di sana. Dan ketika seseorang ataupun konsumen kita itu menjadi loyal, maka dia akan dengan senang hati, maka dia akan dengan rela, bahkan sampai membela brand kita. Banyak sekali brand-brand besar di mana brand itu ketika direndahkan oleh orang lain, oleh kompetitor, maka dengan sukarela, konsumen kita yang akan membela. Itu udah sampai tahapan garis keras ya, Pak. Jadi konsumen sudah yang benar-benar tidak hanya loyal, mau membeli lagi, tapi bahkan dia sampai mau membela brand kita. Nah, itu ada tahapan-tahapannya sendiri yang teman-teman bisa merancang konten marketingnya. Ya, jadi tujuannya Anda apa? Silahkan Anda definisikan, nanti kemudian Anda bisa mulai merancang bagaimana. Kalau belum dikenal, silahkan bikin konten supaya orang mengenal produk kita. Dan seterusnya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Belum kenal menjadi kenal, saya ulangi saya lagi, boleh kalau mau dicatat. Kemudian yang sudah kenal menjadi membeli, dan yang sudah membeli akhirnya semakin mau membeli lagi, artinya dia sudah loyal, dan yang sudah loyal itu kemudian dia menjadi sampai ke tahap yang membela, atau garis keras, atau sampai militan gitu. Baik, next Mas Ferry. Next Mas Ferry. Baik. Nah, ketika kita sudah memahami apa tujuan pemasaran Anda, apa tujuan konten marketing Anda, maka kita sedikit mengenal konten marketing, terutama di bidang online ya ini. Kita akan kenal, ini salah satu contohnya jenis konten marketing. Kita bisa sampaikan dengan melalui foto, sebuah bentuk komunikasi. Sebuah foto yang tampil di sini terlihat menarik karena gambarnya nyambung. Mungkin orang belum kenal dengan produk kita apa, tapi orang udah interest di situ. Ya. Nah, dari situ maka foto ini juga menjadi salah satu jenis konten marketing yang sangat bagus sekali, terutama di sosial media. Anda bisa mengunggahnya di Facebook, Twitter, atau Instagram. Nah, yang kedua, ada juga yang disebut dengan artikel. Nah, di artikel ini artinya kita mengupas, menulis dengan jauh lebih banyak lagi.
Kalau orang bilang foto itu bisa mewakili 1000 kata gitu misalnya. Silahkan Anda memakai yang mana. Anda bisa memakai juga di artikel. Atau tidak cukup dengan itu, Anda ingin membuat sebuah video yang menarik, silahkan. Nanti teman-teman bisa membuat konten marketing video itu kemudian diupload di YouTube. Ya, jadi ada foto, ada artikel, ada juga video. Apapun bentuknya itu, selama itu masih di dunia online, teman-teman sebaiknya mengenal jenis-jenisnya. Karena tidak semua juga akan kita pakai. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kenapa sih kok nggak semuanya akan kita pakai? Next, Mas Ferry. Nah, inilah kelebihan konten marketing. Artinya dalam konten marketing ini, kita bisa memperlihatkan kelebihan produk Anda, produk kita maksudnya. Produk kita juga bisa kita untuk meningkatkan kesadaran atau pengakuannya. Artinya misalkan nih, kita punya sebuah produk ini anti air misalkan, tas kita anti air. Yang dimana teman-teman nanti kalau memakai tas ini kemudian di dalam hujan, semua barang yang ada di dalamnya akan menjadi aman. Jadi nggak perlu khawatir lagi. Dan bahkan tas ini dilengkapi mantel hujan. Jadi dari belakang, biasanya tas pada umumnya hanya ada mantel untuk menutupin tasnya itu sendiri. Ini nggak perlu, karena tasnya sendiri sudah anti air. Sehingga teman-teman justru di belakangnya ada jas hujan yang bisa dipakai oleh pengguna tasnya. Sangat powerful sekali. Nah kemudian dari situ kemudian teman-teman juga bisa membangun sebuah hubungan yang lebih intens terhadap audiens. Artinya di situ teman-teman ketika ada orang yang sudah membeli, kemudian di situ teman-teman mengelola konten supaya terjadi hubungan yang lebih baik lagi. Mungkin bisa dengan cara memposting ulang foto-foto yang dikirimkan oleh konsumen, sehingga konsumen akan merasa dihargai di situ. Nah, ketika konsumen merasa dihargai, maka konsumen mungkin bisa sampai lebih dia lebih mengakui terhadap keberadaan merek Anda. Dan kemudian juga bisa sampai loyal. Ketika loyal, biasanya akan dengan senang hati mereka akan merekomendasikan kepada teman-temannya. Jadi ini sangat menghemat biaya marketing kita. Konsumen langsung akan mereferensikan kepada teman-temannya ketika mereka sudah loyal. Dan bahkan yang saya bilang tadi, kalau sudah sampai ke tahapan militan, mau dijelek-jelekin brandnya, dia akan membela. Nah silahkan teman-teman juga, yang poin 5 ini juga menjadi hal yang menarik, karena teman-teman bisa memposisikan bisnis Anda, itu Anda sebagai seorang expertnya di sana. Anda adalah orang yang paling ahli, Anda adalah orang yang paling mengerti tentang industri itu. Jadi teman-teman bisa mendeliver itu dengan cara membangun konten marketing yang bagus. Contohnya, ketika teman-teman misalkan, contohnya saya sendiri punya usaha yang sekarang memang lagi jatuh-jatuhnya. Usaha apa coba teman-teman kalau tahu? Yang sedang paling jatuh pertama kali, traveling. Saya di sini punya usaha traveling bersama dengan teman-teman. Saya punya usaha traveling di Korea, Jepang, dan di Eropa. Lagi down semua, lagi jatuh, tidak ada traveling sama sekali. Tapi sebelum itu saya bisa memposisikan diri sebagai ahli di bidang industri. Artinya apa? Saya di situ membuat sebuah konten marketing, misalnya bagaimana cara memakai busana di musim dingin di Jepang misalkan. Sehingga orang yang ketika mau berangkat ke Jepang, dia akan membaca artikel saya yang saya muat dalam website saya, tripjepang.co.id, saya punya website itu. Di situ dia bisa membaca bagaimana cara memakai baju musim dingin di Jepang supaya nggak salah kostum, supaya nggak salah tren gitu. Ternyata yang dipakai adalah tren baju musim dingin di Eropa, terus kemudian dibawa ke Jepang, misalkan jadi salah style gitu. Nah tidak, di sini kita bisa mendeliver konten-konten marketing supaya teman-teman bisa dianggap sebagai ini memang expertnya adalah Anda. Sehingga apa? Semakin Anda diakui konsumen sebagai expertnya atau ahlinya, maka teman-teman akan mendapatkan pengakuan dari konsumen. Nah yang poin 6 ini sendiri, ketika orang sudah percaya, orang sudah terjalin hubungan yang lebih intens, orang sudah memposisikan kita sebagai memang ahlinya, ya harapan kita pastinya di situ konsumen akan lebih cepat untuk mengambil keputusan untuk membeli.
akhirnya konsumen tidak akan mikir lebih jauh lagi gitu. Oh ya, saya percaya ini kredibel, makanya saya akan melakukan pembelian. Bagaimana kita tidak dianggap kredibel kalau kita sendiri tidak melakukan? Ya, kita bisa melakukan vlog, misalkan di Jepang, kita berangkat ke sana, kita melakukan vlog, merekam video bagaimana suasana di sana, bagaimana ketika kita berkomunikasi dengan orang Jepang. Jadi tim kita yang di sana bagaimana melayani konsumen dengan baik. Nah, hal-hal ini yang akan menimbulkan kepercayaan. Jadi tergantung dari maksud dan tujuan konten marketing kita apa. Kalau kita ingin membangun kepercayaan, Anda bisa tampilkan hal-hal yang semacam yang sudah saya contohkan seperti tadi. Sehingga orang ketika dealing, ketika telepon mau ikut tour bersama tim kami, dia akan jauh lebih cepat mengambil keputusan. Sudah tidak ragu lagi. Next, Mas Ferry. Nah, sekarang kita kenalan dengan istilahnya copywriting. Baik, next, Mas Ferry. Tadi kita kenalan dengan yang istilahnya content marketing, sekarang dengan copywriting. Nah, kalau untuk copywriting sendiri, sebenarnya itu merupakan kombinasi ataupun salah satu jenis ataupun salah satu istilah yang kita pakai untuk tujuan utamanya sebenarnya adalah untuk menjual. Bedanya apa? Next, Mas Ferry. Apakah bedanya antara content marketing dan copywriting? Kita lihat di sebelah kiri, content marketing. Di situ ada sebuah sepatu yang dijelaskan dengan sedemikian rupa. Ada beberapa kelebihan-kelebihan yang terdapat di sana. Inilah yang kita maksud dengan content marketing. Artinya di situ kita hanya mendeliver atau mengkomunikasikan kelebihan-kelebihan yang ada di sebuah produk ini. Tapi copywriting itu lebih bagaimana supaya produk kita lebih bisa langsung terjual. Artinya di situ tujuan kita memang dengan copywriting ini adalah berjualan. Nah, ketika teman-teman contohnya di sebelah kanan ini copywriting, di sini bisa dilihat ada sebuah gambar tas. Tadi mungkin saya ceritakan. PD7, malah dari PD7. Di sini kita tidak bicara banyak. Di sini kita tidak bicara kelebihannya adalah A, B, C, D, E, tidak. Tapi di sini adalah sebuah penggambaran emosional. PD7 di mana ketika terjadi hujan, nah seperti di gambar ini terjadi hujan, at least your stuff will be dry. Setidaknya barang yang ada di tas teman-teman itu aman, gitu. Nah, ini penggambaran sebuah di situ kita tidak perlu menjelaskan terlalu banyak apa kelebihannya, tapi yang disebut itu adalah sisi emosionalnya. Kemudian di bawahnya langsung kita tangkap dengan silahkan kalau mau membeli, linknya ada di bawah ini, klik shop. Copywriting identik dengan call to action. Contoh, beli sekarang, shop, buy now, diskon, dapatkan kupon diskon, dan seterusnya. Artinya copywriting di sini langsung bagaimana cara kita supaya orang langsung membeli. Bedanya seperti itu. Baik, next, Mas Ferry. Nah, inilah kelebihan copywriting. Copywriting kita kemas bagaimana supaya audiens itu tertarik. Jadi dengan kata-kata, kalau teman-teman scroll di Facebook, banyak sekali contoh copywriting yang menarik. Jadi kalau ada iklan di Facebook itu, coba dilihat yang komentar banyak nggak? Kalau yang komentar banyak, silakan teman-teman baca iklannya dan pelajari bagaimana caranya dia bisa menarik audiens. Bagaimana caranya audiens itu kemudian tertarik untuk membaca, bahkan mengklik iklan, dan bisa bahkan sampai membeli, karena memang harapan kita itu ya. Itu silakan teman-teman pelajari. Kalau sedang bermain Facebook, iklan jangan dilewatkan. Lihat dulu komentarnya. Kalau banyak silahkan dipelajari. Nah, ketika teman-teman membuat copywriting yang bagus, maka yang kita harapkan adalah bagaimana caranya supaya transaksi penjualan kita semakin meningkat. Ada satu konsep yang teman-teman mungkin bisa pakai. Salah satu konsep saja ini sebenarnya dari sekian banyak konsep copywriting, ada istilah AIDA. A, I, D, dan A. AIDA. Apa itu AIDA? Itu adalah sebuah singkatan.
yang A, yaitu attention. Jadi pertama, bagaimana orang ketika melihat copywriting kita, itu orang langsung tertarik. Contoh saja nih, nanti teman-teman bisa menggali lebih lanjut ya tentang AIDA ini di Google, silahkan cari AIDA gitu, AIDA copywriting ya, atau AIDA konsep, teman-teman bisa menggali lebih jauh. Saya hanya sekedar contoh saja. Tahukah Anda bahwa hanya dibutuhkan 8 detik untuk menarik perhatian orang pertama kali? Jadi ini ceritanya kita mau jualan tentang public speaking. Dan tahukah Anda, hanya butuh waktu 4 detik untuk 1 kedipan mata. Artinya apa? Dalam 2 kedipan mata, Anda harus bisa menarik perhatian orang. Wah, ini orang mungkin udah mulai tertarik nih. Oh, ternyata hanya butuh 2 kedipan mata untuk menarik perhatian orang. Oke. Terus kemudian ketika orang sudah memberikan atensi, atau kita sudah mendapatkan atensi mereka, perhatian mereka, lalu orang itu akan semakin tertarik, yaitu sudah masuk poin kedua, yaitu interest. Nah, interestnya kemudian kita hajar lagi. Oleh karena itu, dalam public speaking kita akan memberikan tips kurang dari 5 detik bagaimana caranya supaya orang tertarik dengan kita. Wah, ini lebih tertarik lagi. Bahkan di acara ini diajarkan bagaimana cara menarik perhatian kurang dari 5 detik. Artinya tadi dibutuhkan 8 detik ya. Ini bahkan cuma kurang dari 5 detik. Orang makin interest lagi. Sehingga masuk ke yang ketiga, itu desire. Orang sudah mulai bergairah. Orang sudah mulai, oke, saya tertarik nih. Apa yang akan saya dapatkan dari situ? Oke, di sini Anda akan mendapatkan, itu kita tulis list. Kalau di herbal biasanya bisa menyembuhkan penyakit ini, penyakit itu, dan seterusnya. Ini kita bisa bikin listnya di situ. Ini dalam desire ini, kalau misalnya ini contoh saja, kita bisa bikin list. Artinya dalam pelatihan public speaking ini Anda akan mendapatkan teknik yang belum pernah kita ungkap atau belum pernah dipublish. Anda akan mendapatkan teknik closingnya juga, bagaimana supaya closingnya itu bisa menarik. Anda juga bisa mendapatkan bagaimana ketika audiens Anda itu merasa jenuh, bagaimana supaya audiens Anda menjadi tertarik lagi mendengarkan Anda, dan seterusnya. Nah, orang semakin share, sehingga jangan lupa yang terakhir, action. AIDA, attention, orang tertarik, kemudian attention untuk kita nyari perhatian dulu, curi perhatiannya dulu. Ini yang orang sudah mulai interest, tertarik, orang mulai desire atau mulai sudah bergairah. Kemudian terakhir jangan lupa action. Artinya apa? Silahkan Anda daftar sekarang juga, karena acara ini sangat terbatas, hanya untuk 20 orang saja. Dan acara ini akan kita laksanakan lagi 6 bulan ke depan. Nah, itu sebuah contoh saja untuk bagaimana supaya orang mau cepat untuk action. Dan konsepnya AIDA ini salah satu contoh copywriting aja. Next one, sorry. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu membuat konten marketing. Ya, tadi kita sudah tahu apa itu konten marketing, kita sudah tahu apa itu copywriting. Sekarang kita akan belajar untuk membuatnya. Yang pertama adalah perencanaan konten. Pasti sebelum kita membuat konten harus kita rencanakan dulu. Nah, bagaimana cara perencanaannya? Satu, atau yang pertama, silahkan teman-teman memahami audiens Anda. Kita jualan ke siapa? Kita ingin memasarkan produk itu kepada siapa? Silahkan teman-teman pahami audiens Anda. Audiens ini sangat majemuk. Audiens ini sangat banyak sekali. Jadi teman-teman silahkan untuk memahami lebih jauh audiens Anda. Mungkin ini jarang dilakukan. Tapi kalau teman-teman bisa memahami dengan jauh lebih baik, maka ini akan mempermudah teman-teman merancang konten marketingnya. Jadi kita ketika membuat sebuah konten itu akan jauh lebih tepat. Contohnya di sini, kalau saya akan memulai langsung di poin kedua. Kita coba segmentasikan target Anda ataupun konsumen Anda atau audiens Anda. Yang pertama adalah geografik misalnya. Di mana
letak audiens Anda atau daerahnya ada di mana. Ini akan mempengaruhi bagaimana cara kita berbahasa. Kalau Indonesia, pastinya kita akan menggunakan pendekatan secara nasional. Kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Atau kalau kita konsumennya di daerah lokal, ada di Jogja misalkan atau di Surabaya, itu bisa menggunakan bahasa yang berbeda karena kita mengetahui secara geografis audiens kita ada di mana. Atau kemudian kita juga bisa menggunakan yang demografinya. Dan untuk demografi ini contohnya adalah usia misalkan. Usia ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Berapa usia target audiens Anda? Apakah anak kecil? Ataukah anak SD, SMP, SMA, kuliah? Atau keluarga muda? Atau keluarga yang sudah tidak terlalu muda? Atau mungkin kakek nenek? Nah itu usia itu akan mempengaruhi. Karena gaya bahasa iklan ataupun konten marketing ke anak-anak itu sangat jauh berbeda ketika kita lakukan itu untuk orang tua. Sebagai contoh, misalkan salah satu restoran fast food, dia akan memberikan strategi marketing, memberikan hadiah kepada konsumen anak-anaknya. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak ini mau membeli, anak-anak ini mau mengajak orang tuanya. Jadi yang dilakukan adalah konsep marketing dengan menggunakan hadiah. Sebenarnya konsumennya adalah orang tua dan anak-anak atau keluarga, tapi konten marketingnya disasar kepada anak-anak. Berbeda lagi dengan ketika kita punya kursus anak-anak, maka apakah kemudian kita akan membuat konten marketing itu dengan bahasa anak-anak? Saya kira tidak, karena yang di situ yang memegang keputusan adalah orang tua. Berarti di sini konten marketing kita akan kita arahkan kepada orang tua. Bagaimana caranya supaya misalkan anak Anda menjadi lebih jenius, supaya anak Anda menjadi lebih pintar di sekolah, supaya anak Anda menguasai bahasa Inggris lebih dini. Tapi kurang lebih ketika memang kita meskipun segmennya adalah anak-anak, tapi ketika komunikasi kita dengan orang tua sebagai pemegang keputusan, maka itu bisa kita lakukan dengan lebih efektif lagi ketika kita benar-benar mengenal demografi usia atau agama misalkan. Apa agamanya? Misalkan kita jualan produk untuk agama Islam misalkan, sarung misalkan, pasti untuk komunikasinya kita di situ akan mengenalkan dengan berbagai macam simbol agama yang akan kita target. Kurma misalkan karena sudah lagi mau Ramadan, kita akan mengenalkan produk kita, kurma kita itu dengan sedikit sentuhan simbol-simbol agama karena target market kita adalah agamanya Islam. Pasti akan berbeda lagi ketika target audiens kita adalah agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, agama Hindu, akan berbeda lagi. Ketika memang produk kita ada spesifik agamanya. Kalau enggak, jangan. Karena nanti akan masuk ke sarang. Masih banyak lagi. Gender juga. Target kita laki-laki atau perempuan akan sangat mempengaruhi. Income juga. Jadi target market kita itu orang kaya, menengah, atau menengah ke bawah. Itu punya segmen market sendiri dengan bahasa yang berbeda. Saya yakin orang kaya mempunyai cara berkomunikasi yang berbeda dengan target market yang menengah atau menengah ke bawah. Atau yang kemudian yang terakhir ada di contohnya psikografik. Psikografik ini salah satu contohnya adalah di interest, misalkan ketertarikannya. Dia tertarik dengan apa? Jadi ada segmen-segmen tertentu yang dia tertarik dengan misalkan barang-barang mewah. Nah di sini kita bisa pakai, misalkan kita jualan jam tangan. Jam tangan itu khusus untuk orang kaya misalkan, atau orang menengah ke atas. Maka silakan Anda membuat foto. Bagaimana caranya? Silakan Anda foto dengan memakai jam tangan itu di dalam mobil yang mewah, di mobil BMW misalkan. Karena orang itu interestnya juga dengan mobil BMW.
atau di situ mengesankan sebagai orang yang sukses. Jam tangan ini untuk orang yang suka pergi outdoor misalkan. Silakan Anda, karena interestnya outdoor, silakan Anda berfoto dengan menggunakan background alam dan seterusnya. Itu akan sangat berpengaruh sekali. Lifestyle juga, sering ke kafe atau sering ke mall atau sering ke naik gunung seperti yang saya ceritakan tadi, itu juga akan berpengaruh bagaimana dengan strategi konten marketing Anda. Atau juga yang terakhir, behaviornya bagaimana. Salah satu contohnya adalah behavior pembelian. Apakah dia ingin termasuk yang membeli lagi atau yang membeli satu kali, itu bisa kita segmentkan lagi. Jadi silakan segmentasikan target market Anda berdasarkan geografik, demografik, psikografik, atau behavioristik. Semakin detail, maka Anda akan semakin mudah merencanakan konten marketingnya. Kemudian yang poin ketiga, lakukan penelitian. Ada dua pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Boleh memakai kombinasinya, boleh memakai salah satunya. Contohnya kuantitatif adalah produk yang dibikin secara massal. Jadi di situ Anda harus bisa bagaimana caranya produk saya ini memuaskan banyak orang. Banyak artinya meskipun ada yang tidak puas, itu presentasinya kecil. Tapi contohnya Indomie aja nih, Indomie goreng itu bagaimana sih produk itu ternyata dengan rasa seperti itu bisa diterima di seluruh Indonesia, yang punya taste yang selera berbeda-beda. Itu penelitian kuantitatif. Bagaimana dengan kualitatif? Ini cocok untuk Anda yang punya produk sifatnya custom, dibikin terbatas. Ya. Jadi ketika Anda punya produk yang sifatnya custom atau dibikin terbatas, silakan Anda lakukan penelitian secara kualitatif. Artinya di situ teman-teman mencoba mendalami kemauan konsumen dengan jauh lebih baik lagi. Biasanya untuk produk-produk yang middle up itu penelitiannya kualitatif. Apa sih yang konsumen mau? Itu kita teliti dengan lebih dalam lagi. Nah, kalau sudah, silakan pilih audiensnya. Dari sekian banyak konsumen, target marketnya, meskipun Anda bisa semuanya, tapi silahkan pilih. Anda punya kursus bahasa Inggris. Saya yakin bahasa Inggris ini cocok untuk semua kalangan. Anak-anak belajar bahasa Inggris cocok. Anak SD belajar bahasa Inggris cocok. Anak SMP juga cocok. Tapi ketika Anda bisa memilih audiens dengan lebih baik, Anda akan bisa punya strategi konten marketing yang lebih baik. Contohnya misalkan bahasa Inggris for specific purpose. Bagaimana caranya bagaimana Anda membuat sebuah kursus bahasa Inggris khusus untuk perawat? Bagaimana Anda membuat kursus bahasa Inggris khusus untuk pelayan restoran? Karena di situ ada bahasa-bahasa khusus yang mereka pakai, bahasa-bahasa yang sudah biasa mereka pakai. Itu akan sangat menentukan strategi konten marketingnya. Konten marketingnya akan dibikin bagaimana? Jadi silakan pilih. Kalau Anda sudah memilih, baru Anda bisa membuat produk atau jasa Anda. Jadi justru malah balik ke yang poin ke-1, yaitu Anda akan membuat produk yang sesuai dengan target market Anda. Mas, bagaimana kalau seandainya ini semua tidak kita lakukan? Ya, biasanya yang terjadi adalah konten marketingnya akan asal foto produk bagus, kemudian asal kita kasih kelebihannya apa, kemudian kita langsung lempar saja ke audiens, terserah bagaimana. Tapi ketika kita bisa melakukan dengan lebih baik, maka kita akan bisa mendapatkan konten marketing strateginya jauh lebih detail dan jauh lebih mengenal lagi. Jadi silakan pilih audiens Anda dan kemudian create produk Anda sesuai dengan audiens. Next slide. Nah, yang kedua adalah kalender konten. Jadi ketika kita membuat konten marketing, jangan lupa di sini ada kalender konten supaya menjaga kita tetap stabil dalam mengeluarkan konten. Artinya jangan sampai kadang-kadang konten kita penuh, kita promosi, kemudian ada hari berikutnya ketika kita ke main Instagram misalkan, kita bikin postingan tertentu, rajin sekali, tapi giliran ada hari-hari tertentu kita bolong-bolong. Nah itu
susah untuk menjaga mood konsumen. Artinya di situ konsumen kadang-kadang sudah menunggu kita mengeluarkan konten apa, ternyata konten yang itu tidak keluar. Nah, jadi Anda bisa menggunakan salah satu tools itu yang namanya Google Calendar. Bisa dipakai di situ untuk merancang kontennya. Kita jadwalkan. Nah, ketika sudah dijadwalkan, teman-teman bisa di situ mengetahui ternyata konten ini jatuh pada tanggal sekian. Nah, ketika di situ ada tanggal tertentu yang di situ ada peristiwa yang kira-kira memang terjadi pada tanggal itu, artinya memang terjadi secara kontinu. Contohnya Ramadan misalkan, karena sudah akan masuk bulan Ramadan, maka ketika konten ini terjadwal pada tanggal sekian, maka teman-teman bisa ikut merencanakan konten itu dengan mengikuti peristiwa yang akan terjadi. Nah, intinya di situ teman-teman mengikuti tren. Terus yang kedua, teman-teman bisa mengetahui jarak konten yang akan dipublish, kapan kita stop posting atau libur posting, kapan kita kemudian posting lagi, itu akan lebih terjadwal dengan baik. Sebagai contohnya, di sini saya akan mencoba ngasih contoh di YouTube misalkan, sambil kita berkenalan nih dengan kalender konten ini. Kalau di YouTube ada istilah 3 hub, kemudian ada istilah hero, hub, dan hygiene. Hero itu apa? Hero itu konten yang sifatnya benar-benar menjual produk kita. Jadi konsumen tahu produk kita ini apa, kita di situ jualan. Itu hero. Contohnya kalau kita langsung praktekin di kafe misalnya. Kita punya kafe, kemudian di situ kita keluarkan sebuah video kita syuting yang bagaimana di situ orang nyaman untuk minum, hemat, segala macam. Kemudian kita tampilkan juga menu-menunya. Nah, kalau untuk reservasi silahkan hubungi nomor sekian. Atau kalau mau datang alamatnya ada di sini. Itu konten itu. Tapi apa yang kita akan posting itu terus? Apa yang kita akan mengulang-ulang itu terus, kemudian videonya nanti, tapi intinya tetap berjualan terus. Jika orang akan menjadi bosan. Makanya diperlukan jarak poin 2 ini. Kapan kita publish, kapan tidak. Nah, yang dipublish juga jangan selalu sama. Karena tadi ada konten hero, itu kita publish secara berkala, jangan terlalu sering. Yang kedua, kita bisa memakai istilah hub atau penghubung. Nah, untuk hub penghubung ini, contohnya kalau di kafe, kita bisa bikin, enggak jualan ini. Kita bisa bikin bagaimana di kafe itu ternyata terjadi sebuah kisah percintaan. Dikisahkan di situ, ada seorang laki-laki yang baru saja diputus oleh pacarnya. Nah, karena dia merasa down, dia merasa stres, akhirnya dia udahlah saya ke kafe dulu untuk menenangkan diri. Dan di situ terlihat bagaimana dia menyeruput kopi, kemudian menjadi lebih tenang. Nah, setelah itu, ketika menikmati kopi tersebut, ternyata kok ada yang menarik perhatian dia gitu. Di depan itu ada seorang cewek, ya kebetulan lagi sendiri, sedang baca buku. Dan buku itu dia kenal, buku itu dia udah pernah baca. Nah, ini kayaknya jadi topik yang menarik nih. Dan kebetulan memang cewek itu menarik gitu. Nah, terjadilah kontak mata, dan sepertinya dari cewek itu juga menyiratkan bahwasanya dia welcome untuk diajak ngobrol. Kemudian si cowok itu bangkit, kemudian berjalan menuju ke sana. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu minggu depan. Nah, itu adalah contoh konten yang dimaksud dengan hub. Artinya orang ketika nonton di YouTube, channel YouTube-nya teman-teman itu nggak bosan. Teman-teman, kalau dia akan menunggu konten berikutnya apa ya? Terus bagaimana ceritanya? Berhasil nggak sih? Atau ditolak? Diterima? Atau bahkan ditampar? Jangan sok kenal. Nah, itu akan bisa dilihat di minggu depan. Ya, ada orang untuk mau balik lagi. Itu bisa disebut dengan hub. Jadi, selain itu juga ada yang ketiga disebut dengan hygiene. Hal hygiene ini tidak berseri, tapi contoh-contoh ringan-ringan saja. Semisal bagaimana kafe ini memberikan edukasi cara memilih kopi yang baik. Bagaimana cara mengolah kopi yang baik. Jadi kopi itu harus diolah dengan sedemikian rupa, setelah dipilih, dijemur, gunakan
harus diolah sedemikian rupa. Bagaimana cara merosting ataupun memanggang kopi itu supaya menimbulkan aroma yang enak. Itu bisa dibikin konten terjilid. Itu seperti sekedar pengisi atau dalam bentuk edukasi. Bentuk edukasi boleh, bentuk joke boleh, kuis juga oke. Silakan teman-teman bisa bikin gitu. Itu yang kita sebut dengan konten terjilid. Sehingga channel itu nggak membosankan, ataupun media yang teman-teman pakai itu tidak membosankan. Nah biasanya yang agak membosankan itu kan kepengen ya teman-teman. Mama itu kalau misalkan jualan di Facebook kan bukan cuma mama di sini ya, yang bapak-bapak ketika berjualan di Facebook setiap hari isinya jualan, terus postingnya jualan, terus nggak ada menarik-menariknya sama sekali. Akhirnya begitu kita melihat ada kita ada dia lewat, langsung kita scroll dengan lebih cepat karena nggak ada yang ditunggu di situ. Masih penting ketika dia berjualan itu dengan kata-kata yang lucu-lucu dulu, ketika dia bercerita, akhirnya sih selling juga sih. Tapi ketika dia memberikan foto yang menarik atau dia bercerita apa dulu di situ, dia kasih jualannya itu baru lebih menarik. Jadi di sini kalian konten fungsinya adalah bagaimana kita membuat konten itu terjadwal dan bisa menjadi lebih menarik. Baik, Mas Ferry, next. Yang ketiga adalah golden circle. Golden circle ini sendiri adalah sebuah konsep sebenarnya untuk mengetahui bagaimana tentang usaha kita, usaha saya. Ya, terus terang saja, kebanyakan usaha kita masih di level di kita jualan apa? Ya karena kita butuh income, kita jualan. Biasanya sampai di tahap itu saja. Tapi perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa sustain lama, dia akan menemukan dulu why. Kenapa usaha Anda itu ada? Kalau nggak ada, emang dunia rugi. Kalau Anda nggak ada, emang konsumen jadi rugi. Kalau nggak rugi, ya berarti Anda belum menemukan konsep why-nya. Jadi perusahaan besar dia akan memulai sebuah usaha dari why-nya dulu. Why, kenapa usaha saya ada? Saya akan ambil contoh Apple. Apple ini di sini sebuah perusahaan di mana dia mempunyai keyakinan bahwasanya Apple ini hadir untuk membuat orang menjadi lebih pede, orang menjadi lebih wah ketika memakai produknya Apple. Orang di situ menjadi tidak hanya teknologinya yang bagus, tapi di situ orang juga merasa lebih pede. Sehingga ketika why-nya ini dikomunikasikan dalam bentuk konten marketing, maka orang secara sadar ataupun tidak sadar ketika memakai produk Apple akan merasa lebih ganteng, akan merasa lebih cantik, akan merasa lebih pede. Nah inilah kemudian dari why diturunkan menjadi how. Bagaimana supaya orang menjadi lebih pede dengan Apple? Bagaimana supaya orang menjadi lebih tertarik, menjadi lebih wah dengan produk Apple? Ya di sini akan muncul how. Maka di situ dimunculkan sebuah desain yang menarik. Di situ akan dimasukkan teknologi terbaru. Di situ akan dibikin sebuah jalur distribusi yang menarik. Di situ akan dibikin bagaimana punya toko yang menarik juga, ataupun strategi konten marketing yang menarik. Sehingga orang ketika memakai Apple ini, dia akan merasa berbeda dengan laptop lain ataupun dengan handphone yang lain. Buatnya, produknya apa yang ditawarkan, maka dia akan membuat produknya itu diwujudkan dalam bentuk laptop ataupun HP dan lain macam sebagainya produk Apple. Jalan seperti itu. Jadi buat itu justru akan masuk terakhir. Kenapa why menjadi penting? Karena why ini ada ikatan emosionalnya. Ketika kita mempercayai bahwasanya produk ini benar-benar bisa membuat kita gantengnya naik 1000 kali, ataupun cantiknya bisa naik 1000 kali, maka kita akan membeli. Dan sudah mungkin bahkan lupa dengan wordnya. Apple mau ngeluarin produk apa saya beli. Karena di situ orang sudah masuk ke dalam why-nya. Jadi teman-teman kalau sudah bisa menemukan why-nya, ini juga saya juga. Ketika Anda bisa menemukan why-nya, maka itu ketika terjadi ke konsumen, maka konsumen akan
lebih loyal terhadap Anda. Karena di situ yang disebut adalah sisi emosionalnya, bukan uang lagi. Nah, untuk konsep ini sebenarnya ada pembahasan lebih dalam lagi dan lebih jauh lagi, teman-teman bisa googling saja. Silakan cari The Golden Circle. Oke, Mas Ferry, next. Next, Mas Ferry. Bagaimana cara membuat kontennya? Next, Mas. Pertama, kita bisa membuat konten yang pastinya berkualitas itu sesuai dengan trendnya. Nah, kalau teman-teman sekarang contohnya ada tren corona gitu misalkan, teman-teman boleh silakan memasukkan di situ bagaimana tren corona ini justru bisa menjadi leverage atau justru di sini bisa menjadi keuntungan buat teman-teman. Saya tertarik akhir-akhir ini ada satu perusahaan yang dia menggunakan momentum corona ini sehingga konten yang dia sampaikan itu tanpa budget marketing yang tinggi sudah viral sendiri, yaitu Aqua untuk sekarang dia memasang billboard dan billboardnya sangat unik sekali. Ini saya bacakan kebetulan saya buka handphone ini. Kata-katanya simpel, teman-teman bisa cari di Google nanti dengan kata kunci billboard Aqua terbaru. Di sini dengan latar belakang warna biru, simpel saja, biru udah ada gambar airnya, cuma ada logo Aqua. Dia membuat sebuah tulisan yang cukup jelas dengan kata-kata, untuk pertama kalinya kami tidak ingin kalian lihat billboard ini. Wow. Artinya apa? Billboard itu ketika dipasang di tempat yang ramai di perempatan, dia di situ bilang, untuk pertama kalinya kami, Aqua, tidak ingin kalian lihat billboard ini. Bawahnya kemudian hashtag tetaplah di rumah aja, atau adalah sebuah himbauan stay at home, tetaplah di rumah. Habis itu Aqua. Ini menjadi viral. Sehingga orang dengan kok unik ya, walaupun akhirnya dia keluar rumah kemudian dia melihat itu kok unik ya, menjadi viral. Disitulah kecerdasan dari Aqua untuk membuat sebuah konten yang ngikutin yang sedang tren. Misalnya contohnya, kemudian diaplikasikan dengan konten. Tapi Mas, kalau misalkan tren itu nggak masuk ke dalam produk kita, kayaknya kita nggak cocok ya, nggak perlu dipaksakan juga. Kalau teman-teman cukup kreatif, tren ini bisa menghemat biaya marketing Anda. Baik Mas, dari next. Konten harus mendefinisikan audiens Anda. Kita cukup banyak membahas ini tadi ya. Ada geografis, demografik, psikografik. Nah ini harus mendefinisikan audiens, harus sesuai dengan audiensnya. Dan paling bagus adalah Anda memposisikan diri sebagai audiens dulu, sehingga Anda bisa, teman-teman bisa lebih memahami bagaimana pelanggan itu memilih produk Anda. Contoh Anda berjualan rumah misalkan. Di sini ada sebagai seorang real estate agent atau seorang agen jual rumah. Teman-teman bisa membuat sebuah konten di mana di situ teman-teman menjelaskan bagaimana sih caranya untuk memilih tips memilih rumah second. Di situ teman-teman bisa bahas bagaimana tembok yang harusnya sebaiknya seperti apa, bagaimana kalau rumah nemu dengan tembok yang kondisinya sudah seperti ini, apakah masih bisa diperbaiki atau tidak, bagaimana cara mengetahui bahwa nilai properti ini bisa menjadi naik dengan lebih bagus lagi. Nah di situ Anda memposisikan diri sebagai audiens, artinya itulah memang yang dicari oleh audiens. Memang itulah yang sering ditanyakan oleh audiens. Sehingga ketika teman-teman memposisikan diri sebagai audiens, akan ada ikatan tersendiri terhadap audiens. Dan pastinya Anda juga akan mendapat pihak seperti itu. Baik, Mas, dari next. Yang ketiga, propose konten Anda atau dibikin ulang lagi. Baik. Ketika memang ada dalam kalender ada hari-hari tertentu yang memang itu terjadwal setiap tahun ada, contohnya Ramadan tadi atau hari Kartini misalnya. Nah,
teman-teman bisa membuat konten, misalkan hari ini membuat konten yang tidak jauh dari emansipasi wanita, tidak jauh dengan pemberdayaan perempuan. Meskipun Pawan kemarin pernah membuat konten semacam itu, ya nggak ada salahnya dibikin lagi, karena memang jadwalnya seperti itu. Dan tinggal bagaimana kreativitas kita untuk mengolah konten yang sama, intinya kurang lebih sama, tapi kita bikin ulang lagi dengan cara yang berbeda. Nah, ini akan menghemat waktu Anda, karena Anda sudah jelas tujuan konten Anda dibikin apa. Jadi repurpose itu nggak ada masalah. Ketika memang dibuat ataupun dibikin dalam waktu yang tepat, jadi nggak ada masalah repurpose. Next, Mas Ferry. Next, Mas Ferry. Yang keempat, silakan teman-teman bisa mempromosikan konten marketing yang sudah dibuat. Pastinya ya, jangan cuma disimpan sendiri. Sudah bikin, kemudian disimpan sendiri buat apa? Jadi silakan dipromosikan. Boleh melalui WhatsApp group, boleh. Atau didistribusikan. Yang paling bagus adalah yang sesuai dengan target pelanggan Anda. Tidak harus semua, tadi saya sudah bilang, tidak harus semua channel distribusi konten itu dipakai. Mas boleh nggak cuma di IG saja? Silakan. Pakai di IG saja silakan, selama memang konsumen Anda berada di IG. Tapi ketika konsumen Anda tidak mengenal IG, ya jangan bermain di IG. Kemudian ketika memang konsumen Anda ataupun audiens Anda itu suka menonton video, silakan memakai YouTube. Jadi boleh memakai sosial media, website, blog, YouTube, silakan pakai. Asal yang pertama sesuai dengan audiens Anda. Boleh nggak Mas dipakai banyak? Boleh. Tapi yang kedua adalah sesuaikan dengan kemampuan Anda. Kalau teman-teman masih apa-apa semua dikerjakan sendiri, masih single dalam berusaha, single factor, ya saya kira kita sadar diri saja, cukup menggunakan satu channel distribusi saja. Karena kalau kita menggunakan banyak channel, nanti pusing. Kita belum bisa bikin video yang bagus, ya nggak usah masuk ke YouTube. Kita belum bisa mengelola konten YouTube, nggak ada orang yang membantu, yang nggak usah, cukup di IG saja, atau cukup di Facebook saja, pakai Facebook fanpage. Atau memang kemampuan kita menulis, jadi kita bisa membuat website. Jadi silakan itu disesuaikan dengan kemampuan Anda, dan paling utama sesuaikan dulu dengan audiens Anda. Jadi tidak harus semua. Dikombinasi, kalau ada resource-nya boleh. Anda punya tim yang besar, silakan, bagus sekali. Dengan menggunakan tadi Google Calendar itu silakan distribusikan dan secara terjadwal kapan konten ini dibikin di YouTube, misalkan tanggal berapa, kapan konten ini dibikin di IG tanggal berapa, silakan distribusikan kepada tim Anda, karena Anda punya kemampuan yang lebih bersama dengan tim. Jadi silakan teman-teman melihat kemampuannya. Next, Mas Ferry. Yang kelima adalah menambahkan elemen copywriting. Ini boleh ditambahkan, boleh tidak. Ketika teman-teman di situ sifatnya hanya membangun sebuah hubungan, tidak ditambahkan nggak apa-apa. Tapi ketika ditambahkan di sini, artinya teman-teman membuat ajakan untuk segera membeli atau segera melakukan action. Jadi silakan teman-teman bisa menambahkan elemen copywriting di sini. Contohnya di sini dengan menggunakan kata-kata cek sekarang. Baik, Mas Ferry, next. Next, ya. Mengelola konten, next. Kalender yang sudah dibikin tadi, teman-teman silakan tulis temanya apa, kemudian itu rencananya mau didistribusikan di mana, kira-kira di situ ada berita yang umum terjadi atau tidak. Ketika nggak ada, silakan dicatat di situ. Kemudian silakan bagikan kepada tim kalau punya tim. Kalau enggak, ya enggak usah, kita pakai sendiri. Dan silakan ditentukan kapan Anda memposting, kapan tidak. Jadi seberapa sering Anda ingin mempublikasikan konten, atau kalian silakan ikuti kalender yang sudah dibuat.
Banyak orang membuat kalender pintar, tapi ngikutinnya biasanya yang agak susah. Jadi situ dibutuhkan konsistensi dalam mengikuti plan di kalender. Next Mas Ferry. Menganalisa efektivitas konten. Ketika konten sudah dipublish, ketika konten sudah kita berikan, maka teman-teman bisa lihat konten mana yang paling banyak dapat komentar, atau konten mana yang ternyata mendapatkan jumlah like paling banyak. Nah, itu teman-teman bisa lihat di situ. Sehingga untuk apa? Teman-teman bisa menganalisis atau mengetahui ternyata yang dimau oleh audiens atau yang menarik buat audiens adalah konten-konten yang seperti ini. Itu silahkan dianalisis. Dari sekian banyak konten yang sudah kita berikan, silahkan dilihat. Yaitu dengan cara yang tadi ini, komentar yang paling banyak komentarnya, like-nya, kemudian bisa juga keterlibatan pembaca atau mengunjungan ke dalam situs web. Atau juga bahkan sampai ke jumlah penjualannya Anda. Jadi ketika saya menggunakan konten marketing atau iklan seperti ini, ternyata jumlah penjualannya meningkat. Silahkan teman-teman itu membuat tracking. Jadi dianalisis. Kalau secara teknisnya kita bikin semacam kayak tracking code. Jadi kita akan tahu konten mana yang paling efektif. Setelah itu teman-teman tahu itu konten itu bisa dikembangkan. Ternyata sukanya dengan model seperti ini ya. Ternyata coba teman-teman perhatikan ya, akhir-akhir ini banyak perusahaan-perusahaan yang membuat iklan itu bukan menggunakan artis, tapi malah menggunakan orang-orang yang pede dengan muka yang cukup unik, dengan yang rada-rada norak sedikit. Itu justru ternyata banyak mendapatkan komentar ataupun like. Nah, ketika di situ mendapatkan banyak interaksi, bisa dikembangkan dengan lebih baik lagi. Jadi perlu dianalisis. Next Mas Ferry. Setelah terjadi interaksi, di situ terjadi ada komentar, ada like. Teman-teman silakan aktif dan responsif. Jadi di situ boleh dibalas komentarnya, kemudian berinteraksi kepada pelanggan. Dan ketika pelanggan itu ataupun konsumen itu teman-teman membalas dengan aktif dan responsif, dia akan merasa lebih dihargai, dia akan merasa lebih diperhatikan, sehingga tidak jarang mereka akan membeli karena merasa ada keterikatan terhadap merek Anda. Jadi jangan lupa tidak hanya dianalisis saja, silahkan berikan feedback kepada pelanggan. Next Mas Ferry. Next. Terakhir tools konten marketing yang bisa kita pakai. Next. Jadi Google Calendar bisa kita pakai, atau yang di sini kita contohkan dengan Google Trend. Teman bisa mengakses melalui HP bisa atau melalui laptop, silakan juga Google Trend. Di situ bisa masukkan kata kunci atau speed tertentu, silakan. Nanti teman-teman bisa melihat trendnya seperti apa. Contohnya kalau di waktu sekarang ini, ketika kita masukkan di dalam Google Trend, kita masukkan dengan kata kunci madu, kita masukkan dengan kata kunci vitamin, atau kita masukkan dengan kata kunci berjemur matahari, di situ akan menjadi tren yang cukup tinggi, yang sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, artinya ketika kita bisa melihat ternyata ini sedang tren, kita juga bisa mengikuti tren itu kalau memang cocok. Ataupun kita bisa memakai tren itu untuk sarana berpromosi kita. Itu kita bisa pakai Google Trend. Nanti teman-teman bisa mengakses secara langsung. Jangan lupa di situ biasanya secara default ada di Amerika, US. Jadi silahkan teman-teman masukkan kata kunci di situ, bisa dilihat. Dan jangan lupa dirubah settingannya ke negara Indonesia. Jadi teman-teman akan bisa lihat bagaimana grafiknya. Next Mas Ferry. Sebenarnya udah habis ini. Baik, untuk teman-teman yang ada pertanyaan mengenai konten marketing, silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom chatting. Nanti sebisa saya akan coba saya jawab. Kalau saya memang bisa menjawabnya. Kalau tidak, nanti mungkin saya jawab juga belum bisa dan saya tidak tahu. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Oke, sambil saya kembalikan lagi ke Mas Ferry.
Baik, di sini ada Mas. Di sini ada Mas Eka Santosa. Di sini Google Trend memang bisa dipakai, tapi untuk mengangkat kata kunci di pencarian halaman pertama itu yang jadi kesulitan saya selama ini. Baik Mas, di sini memang ini agak keluar dari topik pembicaraan karena di sini kita bicara tentang konten marketingnya, dan untuk supaya kata kunci yang kita pakai ini bisa muncul di halaman pertama, di sini kita menggunakan teknik yang namanya SEO, Search Engine Optimization, dan SEM, Search Engine Marketing. Saya sudah sebutkan. Kalau SEO nanti kita pelajari lebih lanjut lagi, pembahasannya cukup panjang. Bagaimana website kita bisa tampil di halaman pertama, atau cara yang paling cepat sudah iklan saja pakai SEM, pakai Google Ads. Itu dijamin langsung muncul di halaman pertama sesuai dengan kata kunci yang dimaksud. Tapi jangan lupa, jadi nggak ada masalah. Jika teman-teman pakai Google Ads langsung bisa muncul di halaman pertama tanpa repot-repot. Jadi Google Trend-nya di sini untuk menentukannya. Setelah itu baru kita menggunakan strategi, menggunakan apa? Kontennya sudah jadi benar bagus, trennya juga udah dapat. Caranya kita pakai SEO. Itu yang masih kasih saya. Kemudian dengan Rizky Safitri. Bagaimana cara meningkatkan konsistensi dalam pembuatan konten marketing tanpa meninggalkan kualitas konten tersebut? Baik, ini semua berproses. Konsistensi sendiri memang kita butuhkan proses. Ya memang tidak mudah. Paling gampang memang ngomong seperti ini, tapi konsistensi itu memang kita butuhkan proses. Sehingga ketika kita membuat konten, misalkan konsistensinya misalnya kita hanya bisa 1 minggu sekali, nggak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada kita bikin tiga kali seminggu atau seminggu 3 kali, tapi justru kualitas kontennya menjadi turun. Atau bahkan 2 minggu sekali tapi kontennya bagus, itu jauh lebih baik. Artinya di sini kita lakukan review terhadap kemampuan diri kita sendiri, kira-kira kita mampunya berapa. Itu silahkan konsistensi dulu. Nanti konsistensi itu akan menghasilkan kualitas yang jauh lebih baik, karena akan justru kan jam terbang teman-teman akan semakin tinggi, teman-teman akan semakin paham, akan semakin mudah dan semakin cepat untuk membuat konten yang lebih baik lagi. Nah itu boleh frekuensinya ditambah. Dan jangan lupa tetap konsistensi. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Silakan kalau ada. Baik. Mas Hairil Muhammad, perkenalkan saya Hairil, ya Mas, saya Fikri. Seberapa penting penerapan konsep AIDA untuk diterapkan dalam konsep marketing, konten marketing dan copywriting? Baik. Saya jawab dulu. Konsep AIDA ini salah satu konsep saja Mas, cuma untuk menjelaskan. Intinya copywriting adalah bagaimana teman-teman itu bisa menarik perhatian orang, kemudian bisa mau membeli. Tekniknya banyak sekali, bahkan tanpa teknik pun ketika teman-teman memang punya kemampuan untuk menarik seseorang, bikin tulisan dengan menarik, nggak perlu AIDA-AIDAan. Ada banyak orang di sana ketika menulis apapun, itu ternyata banyak yang komentar, karena dia pintar nulisnya. Itu mungkin dia tidak mengenal konsep AIDA, tapi ketika memang kita tidak tahu bagaimana caranya, salah satu konsepnya kita bisa pakai konsep AIDA. Penting nggak? Ya ketika kita nggak ngerti, ini menjadi penting. Tapi kalau kita sudah tahu, silahkan. Atau kita punya kemampuan untuk menarik perhatian orang, silahkan pakai kemampuan teman-teman sendiri. Dan apa dampaknya jika kita menggunakan konsep AIDA? Sebenarnya bukan di konsepnya, tapi langsung ke hasilnya. Apapun konsep yang dipakai, mau AIDA, mau nggak berkonsep, ketika memang itu menghasilkan dampak yang positif, silahkan teman-teman bisa pakai. Ini hanya salah satu contoh saja. Gitu ya Mas Hairil Muhammad ya. Kemudian ada Mas Ali Mas Adi. Bagaimana pembuatan konten marketing untuk penjualan buku? Karena buku makin lama harganya makin turun. Baik Mas, di sini contoh saja ya Mas, bisa dipakai atau bisa enggak. Kita bisa menjelaskan ataupun memberi teaser bocoran tentang buku itu. Kemudian kita kasih bagaimana sih supaya orang tertarik untuk membaca buku. Boleh dengan cara talkshow, boleh dengan cara kalau pakai channel YouTube teman-teman langsung berbicara, atau kalau blog teman-teman bisa membuka sedikit bagaimana isi buku ini sedikit saja, tapi dengan bahasa yang menarik sehingga orang menjadi penasaran dan
wah ini saya harus nih beli buku itu. Atau bisa juga dimulai dengan permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya adalah bagaimana cara mendidik anak selama masa lockdown seperti ini misalkan. Apakah di situ mungkin akan banyak sekali permasalahan, misalkan contoh permainan yang ada di dalam rumah selama masa lockdown misalkan. Nah itu kan permasalahan, bisa dibikin kontennya, tapi hanya kita publish sedikit saja. Apa permainan berikutnya bisa didapatkan di buku ini. Itu hanya salah satu contoh saja, sehingga konten marketing itu bisa menarik orang untuk membeli. Jadi tidak hanya sekedar buku, ini gambarnya ini, dikarang oleh ini, tebalnya sekian, harganya sekian, free ongkir, tidak seperti itu. Kita harus bikin konten marketing yang menarik. Kemudian ada Sastra Organization. Penerapan model tentang konten marketing ini juga digunakan secara keseluruhan di sosmed atau kembali lagi ke algoritma masing-masing sosmed. Jadi kalau konten marketing itu berbeda dengan algoritma. Konten marketing ini sendiri, ketika kita sudah menentukan channel distribusinya kemana, atau kita sudah mulai misalkan ke IG, kita akan ngerti algoritmanya. Ternyata di IG itu orang biasanya lebih intens atau mendapatkan banyak like, komen di jam-jam sekian misalkan. Nah ini kita bisa pakai untuk membuat konten marketing. Jadi kalau sekian konten marketingnya apa, di saat orang-orang lapar, di saat orang-orang telah bekerja atau istirahat jeda dalam bekerja, ini bisa kita pakai. Jadi konten marketing itu general sekali, ini adalah cara. Jadi bukan bisa digunakan atau pasti bisa, karena ini adalah sebuah cara. Masalah-masalahnya bagaimana, itu baru kita kembalikan lagi ke algoritmanya masing-masing. Ini mungkin ya, Sastra Organization. Kemudian ada remake kreatif. Perkenalkan, nama saya Rahmat. Baik, Mas Rahmat. Adakah website tertentu untuk belajar konten marketing utamanya gratis? Banyak sekali, Mas. Nanti silakan Mas Rahmat bisa cari. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang, bisa memakai bahasa Inggris kata kuncinya, yaitu konten marketing, pakai CONTENT, konten marketing. Itu banyak. Saya kira saya ada, sepertinya ada satu website yang di situ membahas konten marketing dengan lebih dalam lagi. Dan selain kalender konten, kapan waktu yang cocok untuk upload konten? Nah itu tergantung lagi pada algoritmanya. Tapi pada umumnya pagi itu setelah bangun tidur sebelum berangkat kerja. Pada umumnya itu, kemudian siang kita ada jeda waktu istirahat, kemudian sore itu artinya setelah mereka kembali bekerja, dan ada juga yang punya behavior malam ketika sebelum tidur, itu juga ada. Jadi nanti kembali lagi ke produk dan channel distribusinya apa. Mungkin itu ya Mas, remake Mas Rahmat ya. Kemudian Mas Saiful Adri, bagaimana penerapan konten marketing dan copywriting pada seorang penulis buku? Jadi Mas Saiful Adri bisa diperjelas, di sini yang dijual adalah apanya Mas, bukunya atau jasa menulis bukunya, semacam ghostwriting-nya Mas? Jasa penulis bukunya atau bukunya yang dijual? Oh, jasanya, baik. Nah, di sini mungkin ya Mas ya, ini bisa jadi juga salah. Mungkin Mas Saiful Adri juga bisa di situ misalkan membuat sebuah seri tulisan-tulisan. Misalkan Mas Saiful Adri adalah seorang penulis buku spesialis biografi. Banyak sekali orang yang ingin dituliskan kisah hidupnya supaya bisa diabadikan menjadi warisan untuk anak cucu atau bangsa. Dan Mas Saiful Adri bisa bikin secara berseri tentang biografi seseorang saja yang cukup terkenal dengan bahasa yang menarik, dibikin berseri. Jadi seperti tadi kita bikin konten hub, bikin berseri. Ketika memang di situ banyak orang yang mengikuti kontennya, oh ternyata orang senang dengan gaya bahasa ataupun suka dengan penulisannya Mas Saiful Adri. Jangan lupa di bawah setiap kita menuliskan biografi itu tuliskan, Anda ingin ditulis biografinya, silakan hubungi saya. Nah, orang akan bahkan mulai orang akan tertarik, ternyata dia pintar ya tulis biografi. Terlihat lebih hidup itu kisah hidupnya. Jadi kalau diceritakan itu tidak monoton, diceritakan itu menjadi hal yang menarik. Nah, di setelah kemudian itu bisa kita kasih dengan cara menuliskan dahulu.
Salah satu contoh saja ya Mas. Mungkin Mas Yohari bisa punya kepikiran yang lain, mungkin bisa jadi salah satu contoh. Baik, lainnya. Nah, kita sudah masuk ke dalam Google Trend. Bagaimana cara masuk ini? Gampang. Tulis saja di Google Trend. Nanti langsung akan muncul linknya. Jadi nggak perlu dicatat ini linknya apa. Silakan ketikkan saja Google Trend, maka akan langsung muncul di Google linknya. Kemudian silakan diklik atau diikuti. Nah, kebetulan ini sudah Indonesia. Di sini di pojok kanan tengah ini ada sudah di Indonesia. Kita masukkan di sini contohnya, misalkan tadi kita ya penulis buku sudah kita masukkan dulu. Kita lihat trennya di sini. Oke, trennya wow, luar biasa. Ini ternyata entah kenapa penulis buku ini naik di bulan Maret ini. Saya nggak tahu terus karena ini bukan dunia saya juga tidak mengetahui kenapa ini naik. Dan ini kita bisa lihat demografinya di sini. Ternyata paling tinggi ada di Sulawesi Tenggara. Dan bahkan malah bukan di Jawa ini, masih ada di Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Sumatera. Di sini ada relatif varinya, artinya ide yang bisa kita pakai. Di sini ada produksi adalah produksi dan produsen, saya kurang paham di sini. Jadi kita bisa lihat di sini ternyata trennya naik. Atau kita bisa lihat tadi contohnya misalkan vitamin. Kita paham tadi. Vitamin yang kita tahu memang di sini menaik dengan sangat pesat sekali, dimulai di awal Maret, sudah mulai naik sebenarnya di awal Februari, cuma benar-benar sangat naik sekali di Maret. Kemudian ini semakin turun. Saya nggak ngerti apakah ini orang sudah mulai nggak terlalu khawatir, jadi nggak perlu vitamin lagi. Kita bisa lihat di sini ternyata ini indikasinya memang orang sudah mulai turun, sudah nggak mulai kepo-kepo lagi vitamin apa yang baik untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, gini bisa kita lihat di sini. Yang paling tinggi adalah vitamin buat daya tahan tubuh anak. Nah, berarti kita bisa lihat di sini karena permintaan segmen pasarnya ada di anak, kita bisa bikin produk. Oke, memang benar ini vitamin cocok untuk semua orang. Tapi ketika kita bikin khusus anak, nah, baru di sini kita mulai lagi buatnya bagaimana, apakah dibikin yang rasa jeruk, rasa vanila, rasa strawberry, atau dibikin rasa coklat misalkan, sehingga anak-anak mau minum vitamin itu dengan senang hati. Bahkan kalau bisa sehari 5 kali. Kira permen banyak kejadian seperti itu, saking enaknya. Itu kan sebuah bagaimana kita menentukan produk dan kemudian konten marketingnya seperti apa kita bisa bikin. Nah, ini salah satu contoh penggunaan Google Trend. Nanti silakan teman-teman berkreasi lagi bagaimana dengan kata kuncinya masing-masing. Mungkin itu ya contoh penggunaan untuk Google Trend-nya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, Mas Ferry, saya kembalikan lagi, Mas Ferry. Siap, terima kasih.